Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi alat yang ada di lab dan alat instrumen pengukur. Yang pertama adalah fungsi glass beaker. 1. Glass beaker untuk menampung, menyimpan, dan membuat larutan baru. 2. Glass beaker untuk memanaskan bahan dengan hot plate atau kompor mini laboratorium, khusus beaker gelas dari kaca borosilat. 3. Glass beaker digunakan sebagai tempat mencampur, memanaskan cairan, mereaksi bahan, dan membawa sampel cairan atau padat. 4. Glass beaker bisa digunakan menampung cairan titrasi dan filtrat hasil penyaring. 2. Gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume cairan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Untuk ketelitian tinggi menggunakan pipet volume dan pipet ukur. Misalnya mengukur larutan atau reagen untuk analisa kualitatif, membuat larutan standar sekunder pada proses titrasi. 3. Labu ukur. Fungsi dari labu ukur adalah untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. 4 adalah pipet ukur. Pipet ukur mempunyai fungsi yang sama, yaitu memindahkan atau mengambil cairan dari satu wadah ke wadah lainnya. Hanya saja, biasanya cairan yang diambil berupa zat kimia. Dalam pengambilan cairan ini, biasanya digunakan alat bantu lain berupa pipet filter. 5 adalah pipet gondok. Pipet volume atau pipet gondok digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Biasanya digunakan untuk memindahkan larutan baku primer atau sampel pada proses titrasi. 6 adalah pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi setetes. 7 adalah buret. Buret berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Biasanya digunakan untuk titrasi. 8 adalah labu Erlenmeyer. Berfungsi untuk 1. Mengukur dan menampung bahan-bahan analisa. 2. Untuk menampung zat kimia baik yang berbentuk padat maupun cairan. 3. Untuk mencampur bahan-bahan komposisi media. 4. Sebagai tempat untuk melakukan titrasi bahan. 9 adalah bola hisap. Bola hisap berfungsi untuk membantu proses pengambilan cairan. 10 adalah cawan Petri. Fungsi dari cawan Petri ini biasanya untuk menumbuhkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan yang luas dan mencegah terkontaminasi dengan spesies lain. Selanjutnya adalah fungsi dari alat instrumen pengukur. 1. Turbidimeter. Berfungsi untuk menganalisa kekeruhan air atau larutan. 2 adalah deometer atau dissolved oxygen meter. Berfungsi untuk mengukur jumlah kadar oksigen dalam suatu cairan. 3 adalah spektrofometer UV vis. Berfungsi untuk menentukan jenis kromofor ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auskrom dari suatu senyawa organik, menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa, dan mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert. 4 adalah spektrofometer serapan atom. Berfungsi untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan, seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan fungsi alat yang ada di lab dan fungsi alat instrumen pengukur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.